Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang kembali berjumpa bersama channel ini untuk mengudara, memantau, dan memberikan narasi selalu di setiap videonya. Tentunya pada hari ini adalah updatean terbaru di tanggal 23 Maret 2025. Selamat menyaksikan. Kita akan langsung saja melihat keseluruhan pantopol sirkuit Mandalika ini sejauh mana perkembangan dan capaian selama dari progres, modifikasi, dan perubahan di beberapa area yang terus berlangsung di sirkuit internasional Mandalika. Iya, jadi pengerjaan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 11 Maret 2025 dan pada sore hari ini sudah memasuki hari ke-13 ya. Dari selama progres pengerjaan untuk modifikasi dan perubahan yang berlangsung di 5 titik area run-off di sirkuit Mandalika sesuai rekomendasi atau permintaan dari bos FIA ya, atau FIA kepada MGPA. Jadi sudah melakukannya sejak beberapa hari yang lalu. Ya, sehingga pada hari ini pengerjaannya sudah memasuki tahapan proses tahap terakhir yang dilakukan sekarang di tanggal 23 Maret 2025. Ya, alat berat saat ini sudah mulai beroperasi seperti alat ekskavator untuk melakukan pemerataan dari sebuah timbunan yang kita lihat di video sebelumnya sempat kita pantau teman ya. Banyak tumpukan dari material gravel baru yang langsung didatangkan dari Lombok Timur ke sirkuit Mandalika. Sekarang ini sudah diratakan teman. Nah, inilah dia, kita perlihatkan langsung secara jelas. Kita terbang rendah dan nanti kita terbang lebih tinggi biar teman-teman melihat lebih lengkap ya, keseluruhan lebih jelas dari hasil capaian pengerjaan modifikasi di sirkuit Mandalika. Dan juga saat ini terlihat ada truk pengangkut tong air ya, sudah standby untuk melakukan penyiraman di bagian permukaan yang sudah diratakan atau dihamparkan oleh alat ekskavator ya, sebagai sambungan dari gravel yang lama. Nah, jadi untuk warna gravel ya sama seperti warna gravel sebelumnya teman. Nah, jadi bagian aspal yang dibongkar ya beberapa hari yang lalu ya, di sini dulu kita masih ingat ya, merupakan memiliki aspal run-off atau track limit yang lebar. Namun track limit tersebut yang dibongkar dan run-off dibongkar tersebut diganti dengan gravel, sehingga gravel akan semakin luas dan juga run-off dan track limit yang lebar tersebut akan tidak terlalu lebar ya teman, karena itu sebuah permintaan dari FIA atau FIA ya, sebagai pemegang ya balap mobil internasional. Nah, tentunya sekali lagi ya, kita sering jelaskan bahwa hal seperti ini tidak jadi masalah terkait balapan atau gelaran MotoGP, yang mana sirkuit Mandalika sudah mengantongi lisensi Grade A, merupakan grade tertinggi yang diberikan oleh FIM sebagai pemegang pertama sirkuit Mandalika untuk bisa menyelenggarakan balap motor. Nah, tapi tak hanya balap motor saja, tapi balap mobil nanti bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Untuk itu beberapa perubahan atau modifikasi yang sudah dilakukan dimulai sejak tanggal 11 sampai sekarang ini sudah memasuki hari ke-13 teman ya, untuk modifikasi di area run-off 5 titik teman. Jadi tidak jadi masalah ya terkait ada perubahan. Walaupun ada perubahan seperti ini ya, tetap sirkuit Mandalika mengantongi lisensi Grade A dari bos FIM sebagai pemegang balap motor internasional teman. Hanya bagian pinggir sini saja itu tidak menjadi keperluan dari FIM teman. Untuk itu bagian yang jadi keperluan tersendiri yang paling penting itu tidak boleh diganggu atau dipotong teman. Hanya bagian yang tidak diperlukan saja teman ya, agar kedua dari balapan tersebut memiliki keselamatan, tingkat keselamatan yang luar biasa untuk super safety teman ya. Sehingga nantinya sirkuit Mandalika akan semakin banyak gelaran event baik nasional, Asia maupun internasional yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, baik balapan mobil maupun balapan motor yang akan berlangsung nanti di sirkuit Mandalika tahun 2025 maupun tahun seterusnya teman ya. Untuk itu kita harapkan perekonomian masyarakat semakin meningkat dan juga pertumbuhan pariwisata semakin bertumbuh meningkat seperti itu teman ya, dikarenakan banyak event yang diselenggarakan. Dan juga kita harapkan untuk tampilan sirkuit Mandalika biar kece dan lebih keren dan menarik lagi teman. Untuk sirkuit Mandalika ini ya dirubah, dimodifikasi untuk nanti terlihat dari layar televisi internasional, karena ya ini merupakan ya sorotan dunia
yang langsung ya dipublikasikan di seluruh dunia dalam balapan internasional di sirkuit Mandalika nanti. Dan kemudian di sini kita berada di tikungan 1 ya, sebagian area run-off tikungan 1 di sini sudah selesai dilakukan pemotongan, teman, sehingga tinggal menunggu untuk penimbunan dari material gravel selanjutnya di sini ya. Nah, jadi material gravel ditambah, teman ya, ditambah jumlah lebih banyak lagi dan gravel semakin luas, teman. Tinggal kita menunggu dan tahapan dan proses selanjutnya. Saat ini terfokus di tikungan keempat menuju tikungan kelima. Nah, jadi area run off di tikungan 1 ini kita mesti ingat ya, luas pemotongan sekitar 10.000 meter lebih ya dilakukan pemotongan. Dan lalu kemudian itu kita terbang rendah di sini, hampir saya mencium aspal dari long lap penalty ya, yang mana long lap penalty ini sangat berfungsi sekali untuk balapan di sirkuit Mandalika. Iya, tak hanya sirkuit Mandalika ya, semua sirkuit di dunia yang memenuhi standar internasional wajib mempunyai long lap penalty. Karena itu merupakan keharusan atau kewajiban yang dipunyai setiap sirkuit. Nah, jadi long lap penalty, teman pasti sudah mengetahuinya. Itu fungsinya apabila ada rider yang melakukan pelanggaran. Nah, wajib melintasi dari area long lap penalty tersebut. Nah, otomatis ada rider yang melintasi long lap penalty maka akan tertinggal dengan pembalap lain, tertinggal beberapa detik dan disalib. Sebab kalau kita ngebut di area long lap penalty itu, apabila kita melintas, maka risiko yang kita dapatkan bisa saja terjatuh atau terpeleset, teman ya. Oke, dan baiklah kita lanjut di area seterusnya untuk melihat capaian dan perkembangan dari modifikasi yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Di 5 titik area run-off dan track limit dilakukan modifikasi dan perubahan. Nah, tadi kita sudah melihat kedua sektor atau 2 titik tadi, di antara tikungan 1 menuju tikungan kedua, kemudian di antara tikungan keempat menuju tikungan kelima. Dan kemudian di sini kita menemukan aktivitas pengerjaan yang terfokus di tembok pagar pembatas ya sebelah kiri atau outer line dari tikungan ke-8 dan 9. Saat ini bagian aspal surface road sedang dilakukan pemotongan, teman ya, untuk lebih sempurna dan lebih baik nanti. Dan juga selain dari modifikasi dan perubahan yang berlangsung di beberapa area run-off dan track limit ya, dilakukan perubahan di potong aspalnya. Tapi untuk keselamatan dari mobil juga ya, seperti outer line dan inner line, yaitu di bagian tembok pagar pembatas, yang mana untuk ketebalan dari ban atau tire barrier ya sudah dilakukan penambahan di beberapa area saja, teman ya, yang diperlukan, teman, untuk rekomendasi dari VIA. Jadi ditambah ya ban lebih tebal lagi, ditambah lebih banyak lagi untuk ketebalan ban, yang mana sebelumnya memiliki 2 baris ya, dan sekarang ini sudah memiliki 6 baris ya untuk ban lebih banyak. Baik, kemudian di sini kita berada di ujung lintasan tikungan ke-9 ya. Kita lihat untuk tumpukan dari material gravel baru, teman, yang nanti akan berjejer banyak di sini, lalu diratakan seperti apa yang kita lihat dalam proses tahapan di tikungan keempat tadi, teman. Itu yang dilakukan nanti untuk pemelebaran dari area run-off, teman. Dan inilah dia dari area run-off yang sudah selesai ya, tuntas dilakukan pemotongan. Tinggal saat ini menunggu dari material gravel yang akan ditumpukan banyak di permukaan dari run-off yang sudah dipotong aspalnya, teman. Ya, sehingga apa yang terlihat sekarang untuk area run-off yang lebar di sini, yang dulunya bermotif batik panjang, teman, motifnya bernama motif Subhanale. Ya, sekarang garis-garis motifnya sudah terpotong sebagian. Nah, kita harapkan nanti ya ada perubahan untuk terkait motif baru atau warna baru dan nama apa saja yang ditulis di situ, teman, untuk tampilan terbaru dari area run-off yang bermotif batik saat ini. Nantinya akan berubah ya untuk motifnya atau tulisannya, teman. Sebab sekarang ini sudah tidak terlihat lagi, garisnya sudah terpotong dikarenakan dari modifikasi yang sudah dilakukan ya untuk pemotongan aspal, lalu nanti akan dilebarkan untuk gravelnya, teman, dan proses lebih lanjut. Nah, tentunya kita terus menikmati segala proses tahapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika, teman-teman.